Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Fauziah dengan NIM 2006082, merupakan mahasiswi pendidikan kewarganegaraan dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 4 sumber hukum Islam yang sudah disepakati para ulama dan 8 sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan. Dalam sumber hukum Islam yang disepakati para ulama, yang pertama terdapat Al-Quran. Menurut sebagian besar ulama, kata Al-Quran dalam perspektif etimologi merupakan bentuk masdar dari kata qara'a, yang bisa dimasukkan pada wazan fu'lan yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya. Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam dan umat Islam mempercayai bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan bagi manusia, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran ialah wahyu berupa kalamullah yang diamanatkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya tak dapat ditandingi oleh siapapun dan diturunkan secara bertahap, lalu disampaikan kepada umatnya dengan jalan mutawatir dan dimushafkan serta membacanya dihukumkan sebagai suatu ibadah. Yang kedua, sunnah. Pengertian sunnah secara etimologis adalah jalan yang dilalui atau suatu cara yang selalu dilakukan, tanpa mempermasalahkan apakah jalan atau cara tersebut baik atau buruk. Sunnah atau al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, maupun takrir atau persetujuan Nabi SAW. Yang ketiga, ijma. Secara etimologis, ijma merupakan definisi dari ajma'a, yang dapat berarti mengumpulkan, menyatukan, menghimpun, berkumpul, bersatu, berhimpun, atau menarik bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata ijma memiliki pengertian kesesuaian pendapat atau kata sepakat dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Definisi tentang ijma yang dikemukakan oleh para ulama berbeda-beda. Hal ini menunjukkan keragaman teori serta persepsi ijma di antara para ulama karena perbedaan definisi merupakan akibat logis dari persoalan persepsi tentang ijma. Dan yang keempat, qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya. Sebagai contoh adalah mengukur kain atau pakaian dengan meteran. Sedangkan pengertian secara istilah menurut ulama usul fiqh, qiyas menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada hukum kejadian lain yang ada nasnya lantaran adanya kesamaan di antara kedua kejadian itu pada ilat atau alasan hukumnya. Dalam sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan, yang pertama terdapat istishab. Secara etimologi, dipahami bahwa istishab yaitu mendekatkan suatu peristiwa dengan hukum tertentu dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama status hukumnya. Sedangkan secara istilahnya, terminologi, istishab adalah suatu metode hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil atau bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Yang kedua, istihsan. Secara etimologi, istihsan adalah yaitu menganggap sesuatu baik. Sedangkan secara istilahnya atau terminologi, para ulama ushul berbeda dalam memberikan makna istihsan. Tapi dapat disimpulkan, istihsan adalah memalingkan suatu dalil dari dalil yang lemah kepada dalil yang lebih kuat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Yang ketiga, maslahah mursalah. Terdiri dari dua kata yaitu maslahat dan mursalah. Pengertian maslahah secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat atau madarat. Dari sini dapat dipahami bahwa maslahah memiliki dua terma yaitu adanya manfaat dan menjauhkan madarat. Adapun pengertian mursalah dipahami sebagai sesuatu yang mutlak, yaitu maslahah yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nas atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya qarinah tersebut, maka maslahah bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum. Yang keempat adalah al-urf. Menurut bahasa, berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama, ushul fiqh, urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus-menerus, dikerjakan dalam jangka waktu yang lama.
atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka. Yang kelima, terdapat sya'ru man qoblana, yakni adalah syariat yang dibawa para rasul terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Daud, syariat Nabi Isa, dan lainnya. Pada syariat yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat-umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang diperuntukkan bagi umat Muhammad SAW. Di antara asas yang sama itu ialah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang hari kiamat, tentang qada dan qadar, tentang janji dan ancaman Allah, dan sebagainya. Mengenai perinciannya atau detailnya ada yang sama dan ada yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan keadaan, masa, dan tempat. Yang kedua, terdapat sad al-zari'ah, terdiri dari dua perkara yaitu sad dan zari'ah. Sad berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan zari'ah berarti jalan atau perantara. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan hukum syara secara sad al-zari'ah adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Yang ketujuh, terdapat dalalah idkiron. Dari aspek bahasa, dalalah artinya petunjuk, sedangkan idkiron artinya bersama-sama. Adapun menurut istilah, dilalatul idkiron ialah suatu petunjuk karena ada suatu perkara yang disebut bersama-sama dengan perkara yang lain, maka keduanya atau lebih yang bersama-sama itu diberi hukum yang sama pula. Yang kedelapan, terdapat mazhab sahabi. Yang dimaksud dengan mazhab sahabi ialah fatwa-fatwa para sahabat mengenai berbagai masalah yang dinyatakan setelah Rasulullah SAW wafat. Fatwa-fatwa mereka itu ada yang telah dikumpulkan sebagaimana mereka mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Fatwa-fatwa sahabat ini ada yang berdasarkan kepada sabda dan perbuatan Rasul, dan ada juga yang berdasarkan ijtihad mereka yang terbagi menjadi dua, ijtihad yang disepakati atau ijma dan yang tidak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.